Hai teman-teman, saya Alina. Di channel ini saya akan membacakan sebuah novel yang berjudul Yang Kucintai. Novel ini ditulis oleh Hartatix dan dicetak untuk pertama kalinya pada bulan Agustus tahun 2018 oleh penerbit AE Publishing Malang. Dan untuk teman-teman, saya mengucapkan selamat mendengarkan. Percakapan itu terus berlanjut via HP, dan sering bertemu jika masing-masing merasa jenuh karena belum mendapatkan pekerjaan. Pesan singkat itu menohok hati Cynthia. Mahadewi yang kebetulan berada di dekat Cynthia melihatnya membuka pesan singkat. Kemudian melihat ekspresi Cynthia berubah. Segera mendekat. Dia mengamati perubahan wajah Cynthia. Ada embun di matanya. Kok nggak dibales tuh SMS? Biasanya langsung semangat balesnya. Apalagi kalau yang SMS itu akangnya. Ledek Mahadewi. Lagi nggak ada pulsa. Lagian, nanti juga doi tahu kalau aku nggak bales berarti nggak ada pulsa. Sahut Cynthia. Cynthia memalingkan muka. Matanya tertuju pada kasir. Seorang pembeli sedang membayar barang belanjaan mereka. Cynthia menghela napas. Wi, kalau seseorang mengenang masa lalu yang agak susah dan agak senang itu berdampak nggak ya sama hubungan yang dijalani di masa sekarang? Tiba-tiba pertanyaan itu meluncur begitu saja. Mahadewi mengerutkan keningnya. Maksudnya? Cynthia menarik napas dalam sebelum akhirnya meneruskan ucapannya. Gini, aku pernah ada di masa lalu. Sebelum ada Rio di dalam kehidupanku, pernah ada lelaki lain yang membuat aku jatuh cinta dan sulit kulupakan. Sekarang aku sudah bersama Rio dan berusaha menjalin hubungan ini menjadi lebih serius. Tapi Cynthia tak kuasa meneruskan kata-katanya. Hatinya teriris. Tapi lu teringat orang lain dan masih mencintainya, gitu? Tanya Mahadewi menebak. Cynthia menganggukkan kepala. Mahadewi mendongak, memejamkan matanya. Tentu saja, kalau Mahadewi menjadi Rio, dia tak akan pernah memaafkan Cynthia. Karena jika cinta tidak berakhir bahagia, pasti akan berakhir duka lara. Gua nggak tahu, tapi gue yakin semua akan ada efeknya buat hubungan lu sekarang, kata Mahadewi. Emang apa yang membuat lu bisa ingat masa lalu? Aku bermimpi kalau lelaki itu memberikan aku kesempatan memperbaiki diri. Setelah itu adalah pilihan aku, mau menjadi istri keduanya atau tidak. Jadi pilihannya, lu mau menikah dengan dia, lelaki yang pernah ada di hati di masa lalu? Tanya Mahadewi. Tanpa ada orang, bahkan Cynthia sendiri, menyadari bahwa Mahadewi melontarkan pertanyaan itu dengan suara bergetar menahan tangisan. Cynthia hanya diam, tidak yakin dengan jawabannya. Namun, harapan yang sempat tumbuh dan kokoh mengakar dalam hati itu tak mudah begitu saja ditumpaskan. Jam digital menunjukkan pukul 21. Waktu di mana setiap karyawan harus kembali merapikan pakaian toko yang sempat diacak-acak pembeli. Semua harus rapi, supaya besok pagi tidak lagi bebenah. Cynthia cemas, tak sanggup bertemu Rio. Namun, dirinya juga tak mampu membatalkan janjinya, walaupun dia sendiri belum mengatakan persetujuan. Yuk, keluar!
Ajak Mahadewi. Mahadewi sudah rapi dengan pakaian rumahnya, menenteng tas jinjing merah dan bersiap pulang. "Bentar," kata Cynthia. Wajahnya kian resah. Berkali-kali Cynthia mempraktikkan gaya menenangkan pikiran dan tindakan seperti yang pernah diajarkan Danang. Mahadewi menghela napas. Sahabatnya memang belum sepenuhnya melupakan masa lalu. Namun, begitu mendengar masa lalu Cynthia yang tidak jelas apakah lelaki itu mencintai Cynthia atau tidak, Mahadewi menjadi kasihan. Jika tetap mempertahankan dan memperhitungkan masa lalu itu, sama saja Cynthia berharap yang tak pasti. Apalagi, lelaki itu kenyataannya sudah menikah dengan perempuan lain. "Tia, lu itu harus yakin kalau mimpi itu memang benar, supaya kelak lu berubah dan menjadi perempuan baik. Tapi, tentang hubungan lu sama lelaki yang mau menjadikan lu istri kedua, kayaknya mustahil deh," kata Mahadewi. Cynthia mengangguk, membenarkan apa yang diucapkan Mahadewi. Lagi pula, semua itu hanya mimpi. "Yuk," ucap Cynthia melangkah. Baru 2 langkah Cynthia bergerak, Mahadewi meraih tangan Cynthia, menahannya. Cynthia menoleh. "Jika lu masih memendam cinta sama lelaki lu yang dulu itu, jangan tampakkan pada laki lu yang sekarang. Juga, jika lu berharap sama laki lu yang dulu, jangan berikan harapan terlalu besar pada laki lu yang sekarang," kata Mahadewi. Entah mengapa hatinya ikut sakit juga. Cynthia mengangguk dan tersenyum. Hanya itu yang bisa digunakan untuk menanggapi peringatan Mahadewi. Mahadewi membalas senyuman Cynthia. Dengan itu, sedikit tenang hatinya. Sebab percaya bahwa Cynthia bukan tipe perempuan pemberi harapan palsu. Sejak mengenalnya, Cynthia adalah orang berkomitmen terhadap kehidupan. Keduanya bergandengan tangan, absen, lalu keluar ke jalanan. Di luar tidak terlalu gelap, meski malam telah tiba, karena ada lampu penerangan dan keramaian lalu lintas. Keramaian seperti ini tidak membuat hati terasa galau. Setelah sampai di gedung, hati Cynthia menjadi ramai layaknya jalanan yang penuh bunyi klakson kendaraan. Di perempatan SGC, keduanya berpisah. Mahadewi sudah menyeberang jalan dan menemukan angkutan untuk pulang. Sementara Cynthia resah memandangi jam tangannya. Sudah 1/4 jam Rio belum muncul. Konon janjinya dia mau menjemput di tempat biasa. Tapi kenyataannya tempat biasa mana yang dimaksud? Belum sempat Cynthia merogoh HP untuk menelepon, sebuah bayangan hadir di sampingnya. Cynthia menoleh. Si Rio dengan senyum manis berada di belakangnya. "Aku nungguin kamu tahu," gerutu Cynthia. Gerutuan yang menjadi menyenangkan dan menghibur hati. Di hadapan Rio, bisa saja Cynthia menjadi cewek manja, seperti rengekan anak kecil pada abangnya. Kamu siapa maksud Ayang?" tanya Rio menggoda, membuat Cynthia nyengir dan menggandeng lengan Rio yang jemarinya masuk dalam saku celana. "Ya," panggilan Ayang dan Akang itu dari Rio. Jadi, Cynthia sering salah sebut. Dari awal, Cynthia menganggap berlebihan panggilan itu, seperti panggilan ABG. Tapi bagi Rio, panggilan adalah segalanya.
bisa membuat hubungan menjadi langgeng dan romantis, atau hanya kandas begitu saja. "Akang maksudnya," kata Cynthia sambil menyandarkan kepalanya di pundak Rio. Rio tersenyum geli. "Mau makan di mana nih?" tanya Rio. "Terserah, di mana aja," jawab Cynthia. Cynthia sedang menikmati kehangatan ini. Ada di dekat Rio, mimpi semalamnya menjadi hilang begitu saja. "Di sana ya, Ai. Lesehan," kata Rio menunjuk deretan lapak makanan lesehan di pinggir jalan. Cynthia mendongak, lalu tersenyum dan mengangguk. Rio menggandeng Cynthia menuju tempat yang dimaksud. Sebuah tenda kecil di pinggir jalan, di mana tempat lesehan hanya diterangi oleh lampu dari mobil-mobil jalanan dan sedikit penerangan dari teras toko tempat tenda itu terpasang. Tempat sejenis ini menjual beraneka bakar-bakar maupun goreng-goreng, seperti ayam bakar, bebek bakar, atau yang digoreng. Adalah tempat biasa Cynthia menunggu malam semakin larut. Seperti di kota sebelumnya, saat Cynthia galau dan ingin meluapkan seluruh kegalauannya, maka tempat seperti ini yang dipilih.